Welcome back to my bro and my sister on my YouTube channel Ravan Gilbert. Nah guys, video kali ini saya akan coba buat lagi video yang berisi tentang informasi mengenai COVID-19. Nah, video kali ini saya akan share ke kalian tentang pencegahan apa yang harus dilakukan supaya bisa terhindar dari COVID-19. Nah, sebelum itu aku buat video kemarin tentang beberapa informasi yang terkait dengan COVID-19. Nah, linknya bisa dicek di description ya. Nah guys, pencegahan yang saya buat dalam video ini bersumber dari www.who.int dan dari web resminya www.covid19.go.id. Nah, bisa kalian cek di sana untuk memastikan sumber-sumber yang saya dapatkan ya. Nah guys, video ini saya buat dengan maksud supaya kalian teman-teman jangan panik tentang COVID-19 ini dan tidak menimbulkan hoax. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke pencegahan apa sih yang sebenarnya yang harus dilakukan untuk terhindar dari COVID-19. Nah, pencegahan yang pertama yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan harus di air yang mengalir. Ini dia contohnya. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kita harus mengambil sabun dengan menggunakan punggung tangan, kemudian sabunnya taruh di telapak tangan. Setelah itu gosok di punggung tangan dan sela-sela jari. Setelah itu kita gosok di telapak tangan dan sela-sela jari, kemudian gerakan saling mengunci, kemudian memutar gerakan pada ibu jari tangan dan kiri. Setelah itu kita menggunakan gerakan memutar jari-jari tangan. Nah, setelah itu kita harus mengambil tisu dan buang tisunya di tempat sampah. Nah, yang kedua adalah jika tidak tersedia sabun dan air yang mengalir, kita menggunakan cairan pembersih tangan, yaitu hand sanitizer. Nah, ini dia contohnya. Kedua, gunakan hand sanitizer jika tidak tersedia sabun dan air mengalir. Dalam menggunakan hand sanitizer, kita tetap melakukan 6 langkah gerakan cuci tangan. Setelah itu, kita harus membiarkan kering dulu sebelum memegang sesuatu. Nah guys, kenapa sih kita harus lebih memilih mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir? Karena saya dapat sumber informasi dari www.cdc.gov. Ini dia datanya. Di sana mereka menjelaskan bahwa lebih disarankan atau lebih direkomendasi untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dibandingkan dengan hand sanitizer. Kenapa? Nah, ini ya, saya dapat informasinya. Ini yang pertama. Nah, yang pertama karena sabun dan air yang mengalir lebih efektif membunuh kuman seperti Cryptosporidium, Norovirus, dan Clostridium difficile. Nah, walaupun hand sanitizer dapat inaktif berbagai mikroba, kebanyakan orang tidak menggunakan hand sanitizer tersebut dalam jumlah yang banyak dan membersihkan sebelum kering total. Makanya kumannya tidak mati semua. Itu yang pertama.
Nah, ini yang kedua saya dapat informasinya. Di sini dijelaskan hand sanitizer tidak efektif ketika tangan kelihatan sangat kotor dan berminyak, ya. Karena hand sanitizer ini tidak akan menghilangkan kotoran dan minyak dalam jumlah yang banyak ketika misalkan orang-orang dari makan terlalu banyak, atau misalkan dari kerja di taman, atau dari camping atau memancing. Nah, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir lebih direkomendasi menurut CDC. Nah, yang ketiga ini datanya. Nah, hand sanitizer ini tidak menghilangkan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan logam berat. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat yang saya dapat ini dia datanya. Nah, jika memang tidak tersedia sabun dan air, maka gunakanlah alkohol dengan kandungan alkoholnya konsentrasinya minimal 60%. Karena di sini jelaskan banyak penelitian menemukan sanitizer dengan konsentrasi alkohol antara 60 sampai 95% lebih efektif membunuh kuman-kuman daripada sanitizer dengan konsentrasi alkohol di bawah 60%. Nah, bagi kalian yang mencoba untuk membuat hand sanitizer, sebaiknya tidak menggunakan hand sanitizer dengan sembarangan, karena percuma kalau misalkan kalian buat dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak direkomendasi, sehingga campurannya mengandung alkohol di bawah konsentrasi di bawah 60%, maka kuman-kumannya tidak mati. Nah, ini misalkan kalian membuat alkohol menggunakan 70% dan ya, atau misalkan ada yang menggunakan aloe vera. Nah, itu tidak disarankan. Nah, ini saya dapat informasi dari WHO langsung. Ini dia datanya. Ini adalah formula yang direkomendasi oleh WHO. Ini dia datanya yang kedua, yaitu ini dia alat dan bahannya. Nah, untuk etanol sendiri WHO sarankan harus 96%, dan untuk racikannya atau tambahannya harus gliserol dan hidrogen peroksida, bukan seperti yang di aloe vera, karena ketika diracik hasilnya mungkin kandungan alkoholnya di bawah 60%, bukan seperti yang disarankan oleh WHO ya. Nah, yang ini dia yang ketiga. Ini datanya, ini adalah cara-caranya. Nah, seperti yang kalian lihat kan di foto ini, cara-caranya itu dilakukan di laboratorium dan harus di tempat yang steril, harus di ruangan yang steril. Maka apabila kalian ingin mencoba untuk membeli alat-alat seperti yang direkomendasikan oleh WHO, sebaiknya dilakukan di tempat yang steril dan menggunakan alat-alat yang steril, serta menggunakan alat pelindung yang steril. Nah, yang ketiga yaitu etika batuk dan bersin yang benar. Nah, ini dia contohnya. 3. Etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Cara pertama, kita menutup mulut dan hidung dengan siku yang terlipat. Yang kedua, kita mengambil tisu dan langsung membuang ke tempat sampah. Setelah itu, dianjurkan menggunakan masker bagi mereka yang batuk dan pilek. Nah guys, seperti yang kalian lihat di video yang terakhir, yang etika batuk dan bersin yang baik dan benar, di sana saya menggunakan masker karena saya ingin bilang ke kalian bahwa penggunaan masker diperuntukkan untuk orang yang memiliki gejala batuk dan pilek. Nah, jika kalian yang tidak memiliki gejala batuk dan pilek, usahakan tidak menggunakan masker, karena saat ini masker langka, dan seharusnya penggunaan masker itu
dipakai oleh tenaga medis, karena mereka lah yang berjuang di garda terdepan untuk memberantas COVID-19. Nah, yang keempat adalah jaga jarak minimal 1 meter dengan semua orang, ya. India contohnya. 4. Jaga jarak minimal 1 meter. Jaga jarak minimal 1 meter walaupun itu sakit. Yang kelima adalah menghindari kontak dengan daerah wajah setelah melakukan berbagai aktivitas apapun itu. Karena daerah wajah seperti mata, hidung, dan mulut dapat menjadi pintu masuk dari virus COVID-19. India contohnya. 5. Hindari menyentuh daerah wajah dengan tangan kotor. Setelah memegang sesuatu, kita harus selalu mencuci tangan dengan gerakan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Setelah itu, kita tidak diperbolehkan menyentuh daerah wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Jadi guys, itulah informasi tentang pencegahan supaya terhindar dari virus COVID-19. Karena guys, COVID-19 ini sangatlah berbahaya, sehingga diperlukan kerjasama dari kita untuk tetap melakukan pencegahan tersebut. Dan salah satu cara supaya tidak membiarkan virus ini meluas, semakin banyak orang yang kena, maka tetaplah lakukan social distancing, yaitu tetap di rumah, stay at home, dan tetap berdoa kepada Tuhan, karena selain kita udah melakukan alat pelindung diri, sudah melakukan segala pencegahan, tapi jika kita tidak berserah kepada Tuhan, maka semua itu tidak ada gunanya. Dan selain itu, percayakanlah kepada kami, para tenaga medis yang sedang berjuang di garda terdepan untuk melawan dan memberantas COVID-19. Lindungi diri sendiri, lindungi sesama. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita lawan COVID-19. Bye!